Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan tutorialku. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang mengisi fitur di website sekolah. Jadi setelah kita masuk di admin, ya, kita ada beberapa fitur di website sekolah itu yang perlu kita isi. Kenapa? Karena CMS atau konten manajemen sistem sekolah itu harus kita update setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kenapa? Karena semakin kita sering update website sekolah, maka tujuan utama dari pembuatan website sekolah ini akan dirasakan oleh seluruh keluarga besar di sekolah tersebut. Fitur-fitur yang perlu diisi dengan up to date itu adalah agenda sekolah. Ini ada yang kita pertama, kalau tidak bisa melihat ini, ada konten. Ya, klik konten. Ini ada agenda. Ini agenda. Ini seandainya contohnya kapan UTS, kapan UAS, kapan PAT, kapan pembagian rapot. Ini semuanya harus selalu diupdate. Kemudian ada pengumuman kelulusan ataupun kapan pelaksanaan kerjasama dengan sekolah lain. Ya, ini bisa dimasukkan di agenda. Kemudian selain agenda, kita juga bisa memasukkan berita. Ini jadi berita yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Ya. Kegiatan apa saja? Seandainya di sekolah pertama kali masuk sekolah itu apa? Melaksanakan masa orientasi siswa baru atau pengenalan siswa baru. Itu masuk jadikan berita. Kemudian ada kegiatan apa lagi? Kunjungan ke tempat wisata atau wisata, ya, wisata edukasi, itu bisa dimasukkan di berita ini dan lain-lain, ya, baik berita yang berkaitan dengan sekolah kita maupun bisa berita yang terkait dengan dunia pendidikan. Selanjutnya yang nanti kita harus isi secara update itu adalah artikel. Artikel ini itu bisa diisi oleh Bapak Ibu gurunya, oleh admin sendiri, ini biar kemudian oleh siswa, oleh alumni, oleh wali murid. Kalau perlu, website yang dimiliki ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk lomba menulis artikel. Seandainya dalam satu semester, siapakah yang memiliki artikel terbaik itu mendapatkan hadiah, ya, dengan kategori-kategori tertentu. Jadi seluruh keluarga besar di sekolah tersebut itu berbondong-bondong untuk menulis artikel. Ya, tidak perlu banyak-banyak sebenarnya. Jadi isinya 100 kata saja nggak apa-apa. Ya, 120 kata. Ya, itu juga bisa digunakan untuk artikel. Nah, jika kita tidak menggunakan artikel ini, tidak sering-sering menulis di artikel ini, maka secara otomatis tingkat untuk dilihat dari website yang kita miliki ini akan berkurang karena hanya berkaitan dengan pengumuman saja, ya, dan orang tidak memiliki keinginan untuk apa yang ada di dalam website ini ataupun informasi apa yang ada yang terbaru di website ini. Selanjutnya kita ada buku tamu, ya.
Kita bisa mengelola buku tamu, admin tidak menemukan ada buku tamu di database. Ya, berarti belum ada orang yang mengisi. Lanjut. Forum diskusi. Ini kita bisa masukkan topik diskusi. Ya. Jadi kita mau membuat sebuah diskusi secara online melalui website, sehingga tingkat interaktifnya di orang yang membaca itu interaktif antara pengelola website sekolah dengan anggota sekolah, guru, siswa, wali murid maupun komite itu, jadi bisa berdiskusi langsung. Nih, tambah diskusi, topik diskusinya apa ya. Jadi kita bisa memilih topik diskusinya sebenarnya ya. Topiknya pembelajaran online masa COVID ya, atau masa pandemi ya. Perlukah pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ya. Dikasih keterangan ya, silakan memberikan tanggapan atau mari kita diskusikan kepada seluruh sivitas MTS Penaber pelaksanaan pembelajaran online bisa segera terrealisasi. Setiap komentar usahakan diberi nama pengirim, PTD kepala madrasah, atau kalau tidak kepala madrasah PTD kurikulum. Simpan nanti untuk diskusinya mereka bisa lihatnya melalui member. Jadi para member ini yang bisa melaksanakan diskusi, bukan masyarakat umum. Selanjutnya, konten galeri foto ya, galeri foto. Jadi kita bisa menambah album ya, ternyata tambah albumnya apa, ngaji batik. Jadi kalau di Penaber ini ada produksi batik, jadi kita tulis saja ngaji batik. Sekarang tanggal 12, simpan. Kalau sudah, kita tambah album, kita tambah foto dalam album ini. Jadi tadi saya ulang ya, foto ya. Ini ada album Ayo Belajar, ini album ngaji batik. Sekarang kita tambah foto ya, tambah foto di dalam album ini
tambah foto. Gambar pertama apa? Atau kita cari dulu gambarnya. Kita cari dulu gambar pembuatan batik sebenarnya. Ya, ada nggak? Oh, tidak ada di sini. Ini contohnya begini ya. Jadi kita cari gambar yang berkaitan dengan eh, pembuatan proses membatiknya, kemudian beberapa model batik atau beberapa gambarnya ya, kemudian atau yang lain-lain. Pada saat ada kunjungan turis ke sekolah untuk membeli produk hasil batik dari Penaber. Oh, lanjut. Kalau sudah selesai simpan ya. Gambar usahakan dalam bentuk JPEG 640 x 480 pixel. Ukuran maksimalnya 200 KB. Kemudian materi ajar. Info alumni bisa, info sekolah. Ya, pekan ulangan semester contohnya ini ya. Rapat kerja tahunan. Ini sebelum masuk tahun ajaran baru kan rapat kerja. Ya, persiapan pekan olimpiade sekolah. Ya, untuk menambah kegiatan ini kita tambah informasi. Kasih judul, kemudian diisi informasinya apa, kemudian klik simpan. Jajak pendapat. Nah, ini yang jajak pendapat. Home. Jajak pendapat di sini. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ini termasuk di forum diskusi itu, kalau jajak pendapat hanya mengetahui tentang setuju, tidak setuju, bagus, sangat bagus, kurang bagus, hanya begitu. Berbeda dengan yang berdiskusi tadi, jajak pendapat. Jadi kita bisa tambah jajak pendapat. Jadi bisa ditambahkan jajak pendapatnya. Jadi seperti tadi itu ditulis bagaimana tanggapan kalian para siswa ini tentang pembelajaran online. Jawabannya, pilihan jawaban ditulis. Contohnya jawaban setuju, pilihan jawaban ada 3 opsi, simpan ya. Kemudian di sini setuju. Simpan ya. Jadi nanti
akan muncul ini di sini jajak pendapatnya. Ini jajak pendapatnya muncul, ada 2 jajak pendapat. Kalau kita hanya mau menampilkan 1, berarti yang lain harus dihapus saja, atau kalau tidak dihapus kita non aktifkan. Jadi klik ini agar tidak aktif ya. Jadi kalau diklik aktif maka dia akan muncul tidak aktif. Lanjut, ini yang terpenting sebetulnya, cara membuat artikel. Ini saja ya, 2 ini, artikel sama mengisi berita ya. Artikel, klik dulu nih, tambah artikel, yang penting ini tambah artikel, diberi judul ya, seandainya artikelnya Eko Pesantren, kita tulis ya, MTS Penabar sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Penabar Bawean. Selain dan seterusnya ya. Kemudian seandainya di tulisan ini kita akan memberikan gambar ya, akan memberikan gambar, kita klik gambarnya, insert image ini ya. Kemudian kita pilih yang shot ini, cari, kemudian upload, draw file here to upload. Jadi cari mana gambar yang berkaitan dengan Eko Pesantren ya. Ya, ini seandainya open, centang, oke ya. Oke. Kemudian kalau mau di perkecil bisa, dan seterusnya. Kita nulis lagi ya, teksnya, atau kita juga mau menambahkan shortcode, artinya tempelan. Jadi kalau dibuka itu nanti sebenarnya dari PDF itu bisa dibaca langsung PDF-nya. Nah, itu namanya shortcode. Atau kalau berbentuk video, videonya langsung tampil di dalam ini. Ya, nanti ada bagian tersendiri. Ini bisa preview, kita tulisan ini bisa kita print
dan seterusnya ya. Insert, bisa ada karakter, jadi untuk menulis berkaitan dengan matematis ada spesial karakternya. Edit file, ada new dokumen, bisa lagi ya. Ada, kita juga bisa menampilkan membuat tabel. Oke, seperti kita menulis di Word biasa. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa menambahkan foto di sini sebagai tampilan nanti di depan ya, sebagai tampilan seperti ini. Kalau sudah selesai, maka klik simpan. Kemudian yang kedua yang penting untuk diketahui cara menulisnya adalah berita. Caranya juga begitu, tambah berita. Jadi tinggal tulis judul beritanya, kita ketik, kita isi ya. Tulisan ini seandainya mau memberikan tulisan yang tebal ya, ukurannya besar, kemudian tebal, bloknya paragraf, alinea seperti apa, fasilitas seperti Word biasa ya. Oke, kemudian yang belum, ini silabus nanti bisa admin mengisi sendiri, bisa Bapak Ibu mengisinya melalui pelaksanaan di member. Tak tahu ya, atau dari member guru yang mengisi silabus, atau admin bisa langsung mengisi tambah silabus. Ini silabus untuk semester 1, silabus untuk semester 2, jadi beda-beda nanti. Oke, silakan manfaatkan website sekolah yang Bapak Ibu miliki. Jadi seandainya sekolah Bapak Ibu yang menonton video ini belum memiliki website, bisa menghubungi kami. Nanti di deskripsi kami tampilkan proposal pembuatan website sekolah, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, toko online dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.